Selamat pagi. Ya, terima kasih telah bergabung dalam acara seri webinar, seri diskusi publik online yang hari ini, hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, akan menghadirkan pembicara Profesor Dr. Arthur Esnalan. Untuk aturan sebelum ke acara selanjutnya, untuk aturan itu akan diatur oleh host tentang suara supaya semua bisa berjalan dengan baik. Jadi mohon dipatuhi untuk menonaktifkan mikrofon. Untuk selanjutnya, pikir semua sudah ada dan selamat datang kembali, selamat bergabung. Semoga semua dalam keadaan sehat. Untuk itu, acara kita segera mulai. Dengan mengucap bismillah, kita mulai acara seri diskusi publik online dengan tema sosiologi seni mengabdi membaca Nusantara dalam konteks sosiologi seni. Untuk itu saya mohon Ibu Rektor untuk memberi sambutan sekaligus membuka rangkaian seri diskusi publik online ISBI Bandung. Mangga Bu Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh tim panitia webinar pada hari ini, dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah seluruh peserta dari webinar yang sangat luar biasa antusiasnya untuk mengikuti webinar ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada LPPM yang terus konsisten untuk melakukan webinar series yang sekarang ini yang kedua kalau tidak salah ya, dan mudah-mudahan ini terus untuk dilakukan untuk membuka wawasan, bertukar pikiran dengan berbagai bidang keilmuan. Dan saya memang berharap bahwa kita di bidang seni ini memiliki kelompok-kelompok keahlian yang berkaitan dengan seni. Misalnya sekarang kita mengangkat mengenai sosiologi seni. Ya. Dan ini tentu mungkin ke depan bisa mengenai sejarah seni, bisa mengenai antropologi seni, dan banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk melakukan webinar dengan kelompok-kelompok keahlian dalam bidang seni. Dan mudah-mudahan webinar ini memberikan manfaat bagi kita semua, kita bisa sharing, kita bisa bertukar pikiran untuk membuka wawasan kita, tidak hanya berada di lingkup intern saja, tetapi ketika ini dilakukan secara nasional, dan saya melihat banyak sekali dari berbagai perguruan tinggi, dan mungkin tidak hanya dari perguruan tinggi seni, saya juga melihat banyak sekali dari perguruan tinggi yang lain, dan tentu saja ini adalah kesempatan baik untuk silaturahmi, bertukar pikiran antar kita, dan mudah-mudahan webinar ini memberikan manfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sambutan dari saya. Selamat melaksanakan webinar. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Rektor atas sambutannya. Sebelum acara presentasi dari Prof. Arthur, jadi saya akan bacakan dulu CV dari Prof. Arthur Esnalan. Lahir di Majalengka tanggal 21 Februari 1959. Terus sejak kecil senang nonton kesenian rakyat, wayang, sandiwara, reog, pantun, topeng, dan lain-lain. Terus kemudian menempuh pendidikan tinggi di 4 kampus, mulai dari ASTI Bandung tahun 1982, terus sarjana seni dari ISI Surakarta 1989, Magister Humaniora dari UGM tahun 1993, dan yang terakhir Doktor Sosiologi Komunikasi di UNPAD tahun 2013. Sejak tahun 1982 sampai sekarang menjadi dosen di ISBI Bandung, dan sejak Desember 2019 dikukuhkan menjadi Guru Besar Sosiologi Seni ISBI Bandung.
Ini riwayat aktivitas berkesenian, jadi mulai dari tahun 1978 menjadi aktivis teater, mulai dari aktor, sutradara, penulis lakon, dan dramawan, sampai sekarang. Sejak tahun 1994 menjadi peneliti seni pertunjukan rakyat sampai sekarang, menciptakan beberapa wayang kontemporer, diantaranya wayang Kakufi, Sebasyun, Bunga Lontar. Kemudian menjadi narasumber seminar, workshop, konsultan, festival, dan lain-lain. Sejak 2016 menjadi anggota DKJB, Dewan Kebudayaan Jawa Barat sampai sekarang, dan menjadi reviewer di beberapa jurnal nasional. Mulai serius belajar menulis lakon drama dari gurunya saya ini KM. Beberapa lakonnya, teater dan film mendapatkan penghargaan, diantaranya Si Samudra, Dunianya Didong tahun 1984, Hujan Keris dari Dewan Kesenian Jakarta tahun 1986, Serat Santri Kembang dari Dewan Kesenian Jakarta tahun 1987, Anak Bajang dan Anak Gembala tahun 1987, Si Baduy dan Anak Ondel-Ondel tahun 2003, Sobrat dari Dewan Kesenian Jakarta tahun 2006, dan kemudian yang Sobrat pernah dimainkan oleh Bengkel Teater W.S. Rendra. 2 skenario film, diantaranya Jalan Perkawinan dari Kemenbudpar 2006, Wanita dari Negeri Pewangian dari Kemenbudpar 2007. Sementara novel yang ditulis Nemoy tahun 2018, Gita Hati di Santorini tahun 2018, dan menulis buku berjudul Asep Sunandar Sunaria, Dalang Wayang Golek Intelek tahun 2014, Dramawan dan Masyarakat Paradigma Sosiologi tahun 2017. Itu sekilas CV yang saya rangkum, mungkin masih banyak yang kemudian yang tidak sempat saya sebutkan di sini. Tapi dari sini kita bisa lihat konsistensi Prof. Arthur dalam bidang sosiologi seni, sehingga tidak mengherankan apabila menjadi guru besar di bidang sosiologi seni. Untuk mempersingkat waktu, maka nanti diskusi akan kita bagi menjadi 3 sesi. Pertama presentasi dari Prof. Arthur, kemudian ada sesi tanya jawab pertama, dan sesi tanya jawab kedua. Moga-moga jam 11.30 kita bisa selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Prof. Arthur untuk mempresentasikan pemakalahnya mengenai membaca Nusantara dalam konteks sosiologi seni. Begitu, saya persilahkan Pak Arthur. Ya. Sudah terdengar ya? Bagus, suara saya sudah terdengar? Ya, oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak atas dukungannya, terutama kepada Bu Rektor ISB Bandung yang tidak berhenti-berhentinya memotivasi semua dosen, juga kepada Bu Wanda, LP2M yang memberi peluang untuk kita melaksanakan diskusi pagi ini. Juga kepada para peserta, ya, kepada partisipan, kepada mungkin simpatisan, ya, mungkin juga kepada empatisan gitu, karena banyak juga yang mendukung acara ini. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan topik yang ingin saya tawarkan, izinkanlah saya menyampaikan sekapur sirih untuk membangun sebuah tradisi tutur yang mungkin sudah hilang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Saya membacakan sekapur sirih ini untuk mengajak semuanya yang hadir merenungkan kembali, ya. Izinkan saya membaca sebelum masuk kepada materi. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Syair ikan tongkol Hamzah Pansuri memperkaya batin Aceh.
ikan Selat Bintuni Papua yang sangat kaya. Ikan layar Miangas bahagiakan para nelayannya. Nyanyian ikan pelagis dari Pulau Rote yang sangat indah. Badai Laut Arafuru, judul komik Jair Ponakanda. Gulaga Lugu Badai Lautku dari Leo Christie. Betapati Rajawani dari Hairil Anwar. Anak Seribu Pulau dari Garin Nugroho. Bukan lautan, tapi kolam susu dari Kus Plus dalam serial Nusantara. Itulah catatan awal saya membuka diskusi ini. Di masa pandemi ini, para hadirin sekalian, bukan berarti kita berhenti berkomunikasi. Saya menempatkan diri sebagai orang yang menuturkan, atau kalau meminjam istilah dari Walter Fisher itu sebagai homonaran. Jadi saya akan menuturkan tentang Nusantara dimulai sejak orasi ilmiah 6 bulan yang lalu yang saya beri judul Nyeni. Jadi itu ringkasan dari Nusantara yang eklektik nan indah. Ketika dikukuhkan menjadi guru besar sosiologi seni, saya mencoba menawarkan tesa-tesa yang sesungguhnya mungkin sudah diketahui atau sudah dikenali oleh semua orang. Kali ini saya akan menuturkan Nusantara lewat konteks sosiologi seni sebagai cabang baru dalam sosiologi. Para hadirin sekalian, sosiologi sebetulnya sudah panjang sejarahnya. Ada sosiologi pendidikan, ada sosiologi agama, ada sosiologi hukum, ya, ada sosiologi keluarga, ada sosiologi industri, ada sosiologi pembangunan, ada sosiologi politik, ada sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan, sosiologi kesehatan, dan ini saya tawarkan sosiologi seni. Saya memulai lewat cara pandang paradigma makrososiologi secara holistik dan mikrososiologi secara konsentrik. Mudah-mudahan para hadirin yang menyimak pertemuan ini ada manfaatnya, ya, dan dapat menginspirasi semuanya. Dan tentunya bagi ISBI Bandung, kampus yang saya cintai, semakin maju, hadir sebagai kampus kreatif, seni budaya di Jawa Barat, di Indonesia, dan tentu saja harapannya di dunia. Demikian sekapur siri, saya tutup dengan pantun. Ada bulan di pangkuan, mari kawan pertemuan. Kopi berasap-asap, rantai baja, tapi siap-siap untuk santai saja. Demikian pembukaan saya dan kita mulai dengan materi. Para hadirin, izinkan saya menyampaikan materi membaca Nusantara dalam konteks sosiologi seni. Baik, kita mulai. Para hadirin sekalian, saya kira mudah-mudahan ini tidak dianggap, ya, kalau dalam bahasa Sunda itu mamatahan ngojai kameri atau mengajarkan berenang pada itik, gitu ya. Jadi kata Nusantara ini sebetulnya sudah lampau, ya, sudah berabad-abad didengar orang, ya, bahkan di beberapa referensi dibandingkan Indonesia, kata Indonesia itu Nusantara sudah lebih dulu. Jadi Nusantara kita semua sudah tahu. Jadi saya mengingatkan saja bahwa Nusantara ini sebetulnya nama ribuan pulau. Ya, ada ribuan pulau antara benua Asia dan Australia.
pada masa penjajahan Belanda, terutama kolonial Belanda, disebut Hindia Belanda. Ya. Lalu kemudian banyak sekali perjalanan sejarah tentang Nusantara ini, ya, dan belum tercatatkan secara rinci oleh peneliti-peneliti kita. Ya. Lalu kemudian kita tahu dalam sejarah yang sangat monumental, 17 Agustus 1945, para hadirin tahu dalam sejarah sejak kita kecil, itu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Soekarno dan Hatta mewakili bangsa Indonesia menyampaikan proklamasi kemerdekaan. Dari Nusantara itu dulunya maka menjadi sebuah negara, ya, negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa saya sampaikan ini? Karena bisa juga orang sudah lupa, ya. Kemudian para hadirin sekalian, sekarang kalau kita menyebut Nusantara, jadinya identik dengan kebudayaan. Ya. Jadi baik yang terlihat dan yang tak terlihat, atau serta kadang-kala terlihat. Yang saya maksud dengan budaya, kebudayaan yang terlihat itu kebudayaan yang bisa dilihat oleh panca indera, ya, dirasakan oleh panca indera. Misalnya saja yang paling mudah untuk bisa kita lihat, kebudayaan Nusantara itu dari bahasa. Ya. Bahasa lokal, bahasa etnik, bahasa daerah itu terdiri dari ratusan bahkan ribuan. Dan kita tahu ketika seseorang berbicara tentang bahasa, maka kita tahu bahwa dia berasal dari daerah mana. Dan kita tahu juga dalam bahasa itu ada cara-cara bertutur yang berbeda di setiap etnik. Ya. Ada yang memang lantang, ada juga yang halus, ada juga yang bercampur antara lantang dan halus. Lalu kemudian para hadirin sekalian, kita bisa melihat juga dari pakaian adat, ya, dari busana, kemudian juga dari musik, dari tari, dari berbagai macam kebudayaan yang terlihat. Kalau kita mencatatkan pemerintah Indonesia sebetulnya sekarang patut kita syukuri sudah memiliki undang-undang kemajuan kebudayaan. Tetapi meskipun punya keterbatasan-keterbatasan, kita bisa terima bahwa ada 10 objek pemajuan kebudayaan yang diidentifikasi sebagai versi pemerintah dan kita bisa terima, dan itu saja merupakan bagian-bagian yang menjadi PR kita bersama, bahwa Nusantara itu sangat banyak, sangat luas, sangat menarik, ya. Dan saya yakin itu tidak akan habis sampai ke generasi-generasi berikutnya. Lalu kemudian yang tidak terlihatnya, kita sering kalau meminjam satu teori mungkin sudah lupa, ya, itu teori gunung es kebudayaan. Nah, yang terlihat itu biasanya dalam kepercayaan, dalam tata krama, ya, dalam berbagai hal termasuk nilai-nilai kearifan lokal. Nah, itulah yang ingin saya ajak para hadirin untuk mengenal kembali Nusantara yang mungkin saja sudah lama kita lupakan atau kita ingat-ingat atau kita banggakan. Karena kalau kita membaca satu buku yang seperti yang saya sampaikan pada orasi ilmiah, itu tentang Indonesian Heritage, itu sekian belas buku, itu patut kita banggakan dan dijadikan referensi untuk kita. Baik, selanjutnya kita lanjut, ya, pada, nah, para hadirin sekalian, sebenarnya kata mengenali, memahami, menghayati ini, itu saya petik, ya, dari kalimat bijak Siddhartha Gautama. Saya baca bahwa Siddhartha Gautama di dalam mengajarkan atau mengajarkan ajaran-ajarannya itu mengatakan begini, yang mengenali
akan dikalahkan oleh yang memahami. Dan yang memahami akan dikalahkan oleh yang menghayati. Nah, jadi itu saya petik dan saya kembangkan menjadi satu proses kesadaran sesungguhnya buat saya tentu, tetapi bagi juga masyarakat atau teman-teman semuanya bahwa proses mengenali, memahami, menghayati itu menjadi penting manakala kita dihadapkan pada kondisi-kondisi kenusantaraan kita. Nah, Nusantara, para hadirin sekalian, perlu dikenali, ya, dipahami, dihayati, di mana kita tahu bahwa Nusantara itu memiliki keragaman, memiliki kemajemukan, ya, kepluralan masyarakat dan kebudayaan. Kita bisa tahu banyak sebetulnya kalau kita mencoba tertarik untuk mengenal lebih dulu lah, paling tidak, ya. Lalu kemudian setelah mengenal biasanya kita memahami apa sih sebetulnya, ya, yang mereka miliki, yang mereka lakukan, kemudian dihayati. Nah, proses penghayatan inilah yang mungkin sampai pada tahapan-tahapan puncak untuk bisa, oh ternyata Nusantara itu membanggakan, ya, membahagiakan bahkan bagi kita masyarakat Indonesia. Lalu yang selanjutnya, saya ingin mengajak ada keragaman, ya, keragaman yang kita miliki itu merupakan modal budaya. Jadi siapapun orang Indonesia dari etnik manapun, modal budaya ini menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar dan akan menjadi kekuatan yang besar. Kalau kita lihat, ya, saya berkali-kali menyampaikan ada dua bangsa dan dua negara yang sadar betul tentang keragaman sebagai modal budaya. Ambil contoh yang dekat dengan kita, ada Cina dan ada Jepang. Itu dua bangsa yang sudah sampai pada kesadaran menghayati bagaimana modal budaya itu menjadi modal sosial. Nah, pertanyaannya, saudara-saudara sekalian atau teman-teman, partisipan, para hadirin, apakah kita sudah menyadari keragaman tersebut sebagai modal budaya dan modal sosial kita? Nah, ini yang mungkin nanti menjadi bahan untuk bisa kita diskusikan, ya. Untuk memahami dan menghayati masyarakat penyangganya ini juga tidak mudah. Apakah kita sebagai orang Sunda tahu betul tentang budaya Sunda, mengenal atau mungkin tidak mengenal, atau kita sebagai orang Jawa juga demikian, sebagai orang Batak demikian, sebagai orang Bali juga demikian, sebagai orang mana NTT juga demikian, Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Sumatera Barat, Batak, mungkin Aceh gitu ya. Itu masih menjadi persoalan kita dengan keragaman itu. Maka juga budaya yang diwariskannya. Nah, sering kita bercita-cita ingin keliling dunia, ya. Kalau saya agak sedikit berbeda, cita-cita itu sebetulnya yang paling membahagiakan sepertinya adalah keliling Indonesia, keliling Nusantara, yang belum kita lakukan. Saya yakin untuk keliling Nusantara itu lebih sulit memang, ya, karena transportasi udara, transportasi laut, dan transportasi darat itu juga punya tantangan tersendiri. Lalu kemudian budaya yang diwariskannya dalam konteks seni temurun. Nah, istilah ini terus terang saya pungut atau saya petik dari istilah yang dilahirkan oleh seorang profesor seni, ya, dari ITB, Pak Agus tentu mengenal siapa yang memberikan istilah seni temurun, ya. Itu adalah seni tradisi yang dinamis dan kreatif.
Profesor Sujoko itulah dia yang memberikan kata seni tradisi itu menjadi seni temurun. Karena apa? Waktu itu dalam sebuah pertemuan, turun-temurun dan tidak bisa ditiru begitu saja. Karena ada dinamika dan kreativitas. Jadi kita perlu percaya bahwa semua masyarakat penyangga kebudayaan tersebut, seni tersebut, itu memiliki seni temurunnya yang dinamis dan kreatif. Jadi kalau dia katakan statis, tidak juga. Jadi seni temurun ini akan bisa kita pelajari untuk melihat dinamikanya, untuk melihat kreativitasnya, sehingga kita tidak mengatakan kalau meneliti seni-seni tradisi atau seni temurun ini dikatakan kuno atau tidak ada gunanya. Saya termasuk orang yang tidak begitu percaya kalau kita meneliti seni-seni temurun ini dikatakan tertinggal. Ya. Justru kenapa kalau kita baca referensi-referensi para pakar, para peneliti barat, datang ke Indonesia, datang ke Nusantara untuk mempelajari seni temurun yang kita miliki. Nah, itu yang menjadi dasar mengapa saya kira Prof. Sujoko itu memberikan label seni temurun untuk seni tradisi yang dinamis dan kreatif. Karena proses temurun ini menjadi menarik untuk juga dikatakan diteliti ke depannya, ya. Dan saya pungut sebagai penghargaan kepada beliau dan juga penghargaan kepada para masyarakat yang sesungguhnya di dalam seni yang mereka warisi itu, para hadirin sudah melakukan proses dinamika, sudah melakukan proses kreativitas, ya. Jadi tidak terlalu tepat kalau dikatakan bahwa seni rakyat, seni temurun, seni tradisi itu sudah tertinggal, ya. Justru sekali lagi para peneliti barat yang jelas-jelas sangat menghargai seni temurun ini, ya. Kalau saya belum pernah ke Smithsonian Amerika, ya. Di Museum Smithsonian itu kalau saya lihat-lihat berselancar gitu, ya, bahwa kesenian kita ada di mereka semua, data risetnya. Kita tahu pernah ada satu komunitas, saya juga pernah ikut masyarakat seni pertunjukan Indonesia. Itu salah satu tugasnya adalah menyimpan seluruh data, metadata tentang seni temurun kita bagi kepentingan Museum Smithsonian. Nah, itulah. Jadi kalau orang-orang bilang nanti suatu ketika kita belajar seni temurun kita itu di negeri orang atau pada negeri orang. Nah, barangkali mudah-mudahan nanti proses mengenali, memahami, menghayati ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Apalagi kampus-kampus seni, ya, memang harus berada di dalam garda depan untuk proses mengenali, memahami, menghayati. Saya kira itu, ya. Baik, kita lanjutkan obrolannya. Nah, sekarang para hadirin sekalian, sejak saya dikukuhkan menjadi guru besar di sosiologi seni ISBI Bandung, saya terus berpikir, ya, karena ternyata tadi saya katakan bahwa pemahaman terhadap sosiologi itu banyak, tapi mengapa, ya, terhadap sosiologi seni itu belum banyak. Lalu kemudian para hadirin sekalian, saya mencoba membaca-baca tentang sosiologi yang begitu panjang sejarah, ya. Jadi sosiologi sebagai ilmu untuk membaca masyarakat itu telah memiliki sejarah panjang, ya. Tidak saya sebutkan karena khawatir menjadi seperti kuliah gitu, ya. Jadi ada satu disiplin sosiologi di dalam pengembangannya, yaitu makrososiologi atau sosiologi makro. Ini telusuran yang saya baca dari pemikiran Stephen Sanderson, ya. Nah, kemudian ada mikrososiologi, yaitu sosiologi mikro.
telusuran pemikiran Thomas Gisep. Nah, dari dua cara pandang para pakar dari barat tersebut, saya mencoba merumuskan ya bahwa kalau begitu sesungguhnya sosiologi seni ini bisa juga meminjam pandangan-pandangan mereka untuk melihat seni. Karena itu saya mencoba merumuskan sedikit bahwa sosiologi seni merupakan ilmu untuk membaca masyarakat seni dan seni masyarakat. Itu ada perbedaan, ada masyarakat seni dan ada seni masyarakat. Nah, kemudian perspektif makrososiologi seni dan mikrososiologi seni ini, para hadirin sekalian, sebagai pengembangan riset ya ideografis. Saya kira teman-teman yang memang berkecimpung dalam dunia riset itu tahu betul bahwa seni budaya, seni biasanya bertolak dari perspektif pengembangan riset-riset ideografis. Ya. Nah, pengembangan seni juga demikian, yang taktis. Maksud saya, yang taktis ini ke depannya itu betul-betul akan bisa didapatkan untuk membaca Nusantara ke depan. Jadi Nusantara hari ini, hari besok dan hari depan itu bisa kita lihat dalam pengembangan riset ideografis. Baik, lanjut. Nah, ini contoh. Kebetulan saya ikut serta di dalam satu kesempatan riset ya, yang sudah dan yang akan. Nah, ini contoh saja, para hadirin sekalian. Contoh yang makro ini dan mikro ini sebetulnya saya ikut dengan teman-teman dari Bali meneliti tentang bagaimana sebuah produk gabungan atau kolaborasi ya pada antara jadi dari wayang, drama, tari, karawitan Nusantara. Nah, dan itu sedang berjalan dalam periode kedua. Lalu kemudian yang akan datang itu juga saya ikut di dalam kelompok melihat kembali dunia Nusantara, terutama dari dunia maritim. Sebelum sampai ke sana, barangkali saya ingin mengingatkan, kita ingat seorang tokoh yang bisa dikatakan dalam ilmu sosial, terutama antropologi, namanya sangat menempel di dalam benak kita, Kuncoro Ningrat. Pak Kuncoro Ningrat ini sebetulnya jasanya luar biasa. Dan saya selalu merenung, waduh dia sebetulnya orang yang concern terhadap riset-riset tentang kenusantaraan. Juga tentang kejawaan. Ya. Jadi kita tahu, saya telusuri, di dalam pemahaman-pemahaman sosiologi juga ada beberapa pemikir barat yang berpikir tentang dari mana ya membagi manusia di dalam wilayah-wilayah budayanya. Kita sering menerima, saya menelusuri ini dari mana ini ya. Ada masyarakat Peramu, ada masyarakat Peladang, ada masyarakat sawah ya pesawah, dan ada masyarakat pembahari atau maritim. Nah, rupanya ternyata Kuncoro Ningrat juga mengambil rujukan dari pemikiran Huxley, dari pemikiran White, dan sebagainya. Sehingga kita tahu bahwa di dalam masyarakat Indonesia juga, para hadirin itu kita punya 4 wilayah masyarakat itu. Ya. Masyarakat Peramu, masyarakat Peladang, masyarakat pantai, ya, dan masyarakat sawah. Nah, dalam contoh makro ini, alam dan budaya serta pemeliharaan pendidikan, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu nature, culture, dan nurture, itu yang saya sedang
ikuti dari penelitian yang akan datang itu adalah masyarakat maritim, masyarakat laut. Ya, kalau kita ingin melihat masyarakat laut, maka konsep hidup dengan alam itu bisa kita lihat secara harmonis. Ya, kemudian tradisi yang dijaganya dan dikembangkannya. Kemudian tadi yang saya sampaikan, ya, yang saya pinjam dari Profesor Sujoko adalah seni temurun yang dihasilkan. Nah, jadi kalau kita melihat masyarakat maritim Nusantara, maka akan banyak sekali. Kemudian kita lihat yang mikro, sebetulnya yang sosial mikro ini alam dan budaya serta pemeliharaan pendidikannya ini sendiri bisa kita bagi-bagi, ya, kita parsialkan untuk lebih menukik pada kajian kita atau telaah kita atau ketertarikan kita. Misalnya saja yang dihasilkannya misalnya dalam masyarakat maritim itu ada konsep transportasi. Seperti apa sih sebetulnya? Ya, nanti di dalam contoh ada kemudian konsep perbintangan, ya, ilmu-ilmu perbintangan. Lalu kemudian konsep toponiminya tentang sejarah lokalnya, tentang tempatnya, tentang wilayahnya. Lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya kita bisa menggali tradisi lisannya, ya, dari dongeng-dongeng, dari tuturan, dari legenda, dari apapun, dan tulisan-tulisan, kitab-kitab kuno, kitab-kitab lama yang mungkin para filolog adalah pekerjaannya. Lalu yang sekarang booming itu kulinernya. Ya. Jadi kuliner setiap etnik atau masyarakat pantai itu berbeda sekali dengan masyarakat di hutan, ya, peramu atau masyarakat sawah atau masyarakat ladang. Lalu pakaian, ya, wah itu sudah luar biasa. Kenapa kita menyadari betul bahwa pakaian-pakaian etnik itu adalah inspirasi yang tidak akan pernah hilang, tidak pernah habis. Ya. Kemudian kesenian. Nah, kalau ini bagian dari kehidupan kita sebagian besar dosen, guru, seniman, teman-teman semua itu ada seni rupa itu juga banyak, seni tetabuhan atau kalau di Jawa sebut karawitan, ya, kemudian drama dan lain sebagainya. Jadi untuk mengenali, memahami, menghayati ini kita bisa menggunakan cara pandang holistik dan konsentrik. Baik, yang terakhir mungkin ini kita tutup, ya. Nah, saya ini meminjam gambar-gambar yang mudah saja untuk tentu nantinya harus diteliti lebih baik dan foto-fotonya adalah hasil kita, ya. Para hadirin, produk budaya Nusantara itu sering kita mengenal istilah ini lokal jenius, ya. Sebetulnya itu disampaikan dalam konsep Quaritch Watts, seorang antropolog, dan kemudian dikembangkan oleh Pak Ayat Rohaidi dalam diskusi-diskusi di antropologi UI. Pak Ayat membuat istilah lokal jenius itu adalah cerlang budaya, ya, cerlang budaya. Nah, dari cerlang budaya atau produk budaya Nusantara, lokal jenius, artinya lokal jenius itu datangnya bisa dari mana saja, karena kita tahu Nusantara itu dipengaruhi oleh berbagai macam bangsa, ya, yang datang ke Nusantara, yang tujuannya adalah berdagang sebetulnya pada awalnya, bukan untuk menjajah. Tapi karena orang-orang Nusantaranya baik dan mungkin waktu itu sangat mengagumi datangnya orang-orang luar, maka terjadilah satu proses akulturasi atau mungkin juga inkulturasi. Nah, di dalam proses itu muncullah apa yang dilakukan oleh para masyarakat penyangga lokal genius. Jadi lokal genius ini datang bisa dari luar, bisa juga dari dalam sudah bercampur dan sebagainya. Salah satu yang mungkin mudah-mudahan diingat kembali oleh para hadirin ketika Dennis Lombard membuat buku Nusa Jawa 3 seri. Itu menunjukkan penghargaan dia sebagai peneliti yang sudah melegenda melakukan pemahaman terhadap lokal jenius. Ambil contoh wayang, ya.
kita tahu bahwa wayang itu dari Indianya tidak ada itu gunungan, ya. Tapi orang Jawa itu cukup jenius untuk bisa membuat gunungan. Lalu juga Panakawan, ya. Tidak ada di dalam tradisi tutur maupun tulisan orang-orang India tentang Panakawan. Tidak begitu banyak dikenalkan. Lalu kemudian kisah-kisah carangan atau kisah-kisah baru yang keluar dari galur, dari pakemnya. Nah, orang-orang kita, dalang-dalang kita itu sudah jagoan ya membuatnya. Lalu kemudian kalau kita runut juga relief candi sebagai seni ukir yang berbeda sebetulnya dari sumbernya. Nah, ini teman-teman yang di seni rupa itu juga bisa memanfaatkan hal ini untuk kompetensi inti dari riset-riset. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dan sudah menjadi identitas kita, batik dan ragam hias. Saya kira kalau kita bicara batik dan ragam hias, itu sangat luar biasa ya ke lokal jeniusan kita, dan ini merupakan proses studi yang perlu terus dijalankan, dikembangkan. Apakah dalam bentuk karya seni atau apakah dalam bentuk-bentuk riset-riset tentang berbagai macam motif yang dipengaruhi bangsa lain dan sebagainya dan sebagainya. Lalu saya ingin mengenalkan juga karena tadi tradisi maritim itu ternyata orang Indonesia, orang Nusantara itu memiliki ragam perahu yang banyak. Ya. Ada kole-kole, ada cadik, bahkan di Bandung yang diceritakan dalam legenda Sangkuriang itu perahu Bandungan. Jadi ada dua gitu ya. Bandungan, perahu, dan perahu pinisi yang luar biasa ya kita tahu. Jadi ragam perahu ini juga menjadi satu identifikasi lokal jenius orang-orang Nusantara. Dan selanjutnya, para hadirin sekalian, kalau kita lihat sejarah, menengok sejarah, kenapa orang-orang bangsa-bangsa barat datang ke Nusantara? Ini alasannya. Karena mereka mencari rempah-rempah, ya, mencari bumbu-bumbu, mencari bahan-bahan parfum, bahan minuman, bahan makanan, dan di kita muncul sebagai jamu-jamuan. Ya. Jadi rempah-rempah ini kita punya sangat kaya. Ya. Tetapi persoalannya, apakah kita sudah melakukan banyak studi tentang rempah-rempah? Ya. Nah, itu tentu bisa jadi ada, tapi belum mendalam. Nah, yang terakhir, saya kira untuk bahan diskusi kita, ada ragam busana. Kalau kita dulu setiap 17 Agustus, ya mungkin juga hari-hari anak, atau mungkin apa, di Indonesia selalu mengadakan ragam busana Nusantara. Ya. Coba saja kita simak, itu yang diakui oleh kita semua, itu baru beberapa sebetulnya. Karena setiap etnik dan subetniknya yang kita tahu, ragam busananya banyak. Ya, banyak sekali. Di dalam tradisi apa? Ruang waktu dan peristiwa yang bagaimana ragam busana itu menjadi potensi inti yang luar biasa. Nah, jadi sekali lagi sebagai sebuah penawaran, membaca Nusantara di dalam konteks sosiologi seni itu kalau saya sedang mengalaminya itu sangat menarik. Ya. Kita tidak akan kehilangan banyak, kita tidak akan habis-habisnya gitu ya, untuk kita bisa telusuri, untuk bisa kita kaji, untuk bisa kita kembangkan, apakah itu di dalam kajian-kajian ilmiah maupun di dalam sumber-sumber penciptaan bagi karya-karya yang kita geluti. Jadi saya kira saya ini hanya semacam memberikan rangsangan untuk kita sama-sama melihat
betapa Nusantara itu sangat kaya, sangat banyak, sangat tidak akan habis-habisnya. Nah, saya kira itulah gambaran bahan yang bisa saya sampaikan untuk kita diskusi siang ini. Mudah-mudahan banyak pertanyaan yang tentu saja tidak bisa saya jawab memuaskan. Tapi biasanya dalam diskusi yang serba terbatas ini, kita akan mencoba mendengarkan pendapat, mendengarkan sanggahan mungkin, atau mendapatkan informasi-informasi ya, dari semua yang hadir. Dari 100 orang yang hadir, dan di luar itu ada banyak teman-teman para hadirin yang menyimak. Demikian Pak Agus, paparan atau tuturan saya tentang membaca Nusantara dalam konteks sosiologi seni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga. Oke, terima kasih Pak Arthur atas paparannya. Ada menarik ketika melihat Nusantara dari sudut pandang sosiologi seni, dan ada beberapa istilah yang saya juga baru ngeh gitu tentang tadi seni temurun gitu yang konsepnya lebih dinamis, dan kita selalu berpandangan seni tradisi itu sifatnya statis gitu, dan sempat dibekukan ketika di masa-masa Belanda mungkin, dan itu jadi konsep-konsep itu terus kita pahami bahwa tidak boleh diubah. Kemudian ada sosiologi dalam konteks masyarakat seni atau seni masyarakat. Nah, ini jadi bahan juga untuk kemudian bisa didiskusikan. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari Bu Sri. Ini tentang bagaimana mengidentifikasi identitas Nusantara yang plural, majemuk, dan keberagaman ini merupakan keniscayaan. Itu mungkin Pak Arthur sebagai pancingan awal lah untuk kita berdiskusi. Ya, baik, terima kasih Bu Sri ya. Kalau kita mencoba mengidentifikasi, saya punya cara, ambil contoh mikro dulu ya. Bagaimana mengidentifikasi seni budaya Sunda misalnya ya, etnik Sunda. Nah, kemudian salah satu yang saya sarankan juga etnik-etnik yang lain adalah memetakan. Jadi pertama kita mencoba memetakannya gitu ya. Kalau untuk Jawa Barat, saya sudah berkali-kali, bahkan kemarin sempat disampaikan, bahwa kita bisa memetakan wilayah budaya, culture zone-nya gitu ya. Kalau di Jawa Barat itu mudah. Mudah dalam arti karena sudah lama kita renungkan, kita kenali, kita pahami, ya mungkin juga kita hayati. Ada wilayah Pantura, ada wilayah Priangan, ada wilayah Pakidulan, ada wilayah Cirebon. Nah, dari 4 wilayah budaya itu, kalau bagaimana mengidentifikasi, pertama wilayah budayanya dulu kita identifikasi. Nah, ketika wilayah budaya beda dengan wilayah geopolitik ya, misalnya kabupaten apa gitu beda. Karena wilayah budaya itu seperti riset-riset teman-teman di UNPAD masuk ke wilayah-wilayah yang masuk secara geopolitik ke Brebes itu secara budaya wilayah Sunda. Karena apa? Berbahasa Sunda. Nah, gitu ya. Lalu juga ada tradisi Sunda. Nah, sekarang kalau kita mau melihat etnik yang mana gitu ya, pemajemukannya, kita tahu bahwa ragam budayanya itu sendiri antara tadi saya katakan dari mana, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu sudah luar biasa ya. Makanya Garin mengambil esensi-esensi budaya dalam film. Nah, ini artinya karya seni ya. Dia paham betul tentang masyarakat seribu pulau ya. Jadi anak seribu pulau. Nah, itu selalu menjadi inspirasi. Nah, jadi saya menyarankan bagaimana
dari proses itu kita bisa, saya kira, Bu Sri ya, mengenal itu ya, mengenal. Nah, nanti pada saat mengenal itu sejarahnya bagaimana dan sebagainya. Saya kira itu Pak Agus secara garis besar ya. Iya, terima kasih Pak Arthur. Tadi cara mengidentifikasi yang dijelaskan oleh Pak Arthur, moga-moga memberi tambahan pengetahuan buat kita semua. Yang kedua ini pertanyaan dari Ibu Retno tentang respon ya sifatnya. Jadi yang menyetujui pada dasarnya Nusantara sangat luar biasa. Kemudian daya saing kita sangat terbuka untuk dikembangkan dan dari berbagai sisi kehidupan kebudayaan kita. Mungkin ini perlu sedikit penguatan dari Pak Arthur nih. Seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Syukur alhamdulillah kalau ada kesepahaman ya, karena memang ini diperlukan. Jadi kalau saya melihat, saya kembali secara garis besar ya. Makanya saya di dalam proses kesadaran menghayati itu, sekali lagi saya terima kasih kepada Prof. Joko ya, almarhum, yang memberikan istilah seni temurun, jadi tidak menggunakan seni tradisi. Nah, ambil contoh, saya masih ingat para hadirin, Prof. Joko itu bilang begini, coba saja kekayaan menyebut padi, katanya ya, orang Indonesia itu ragam-ragam, padi, pare, pahare, ya, kemudian apa. Kalau orang Barat katanya hanya satu, rice, udah aja, nasi goreng, hanya di apa gitu. Jadi beliau sangat jenius menurut saya ya. Istilah ini saya ingin kembangkan, hidupkan sebagai istilah yang kita warisi dari pemikir atau ilmuwan seni kita juga. Ya. Dan seni temurun ini saya pikir tidak akan habis. Jadi yang paling penting bahwa seni temurun itu teman-teman semuanya tidak akan habis, bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi kreasi, bisa juga menjadi kajian-kajian. Saya yakin. Saya kira itu penguatan. Terima kasih Pak. Ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Pak Arthur hubungan dengan seni temurun nih. Tentang dari Pak Yusuf dari isi Padang Panjang. Ya. Tentang bagaimana posisi seni temurun ini dalam menghadapi situasi new normal atau pasca COVID yang nantinya akan bertransformasi dari dunia fisik ke dunia virtual, termasuk beberapa kearifan lokal yang melingkupinya, terutama pada seni pertunjukan. Ini lebih kontekstual sekarang, Pak Arthur. Silahkan. Ya, Bang Yusril ya, selamat, terima kasih mau ikut menyimak. Saya melihatnya begini, kalau seni temurun ini pertama saya ingin mengajak setiap etnik, teman-teman dari manapun, contohnya Bang Yusril dari Padang ya, untuk mengenal kembali jati diri kita. Jadi apa sih sebetulnya jati diri kita ya, dari bahasa, kemudian juga dari tadi ya lokal jeniusnya, kemudian dari berbagai macam potensi kelokalannya, warna lokalnya. Kemudian di dalam situasi yang sekarang kan sebetulnya kalau kita lihat, tadi saya bicara tentang Smithsonian Museum ya. Smithsonian Museum itu punya banyak tentang kita karena kita Ford Foundation waktu itu memberikan sejumlah dana untuk riset, untuk mengumpulkan, untuk apapun yang tentu sangat berbeda kepentingannya dengan kita ya. Nah, di dalam situasi pandemi ini saya kira kita bisa melihat bagaimana setiap orang mencari ya, untuk menemukan apa yang ada di dalam seni temurunnya itu sebagai potensi inti. Ya. Kalau saya percaya, saya sendiri menulis dalam beberapa lakon yang bersumber dari tradisi seni temurun dari berbagai etnik, termasuk dari etnik Minangkabau, ya. Itu kan saya percaya bahwa teman-teman, Bang Yusril apalagi, kita tahu Bakaba, ya. Kaba.
Kemudian, tapi kita tidak menuliskan Ka'bah apa adanya, tapi ada tafsir-tafsir yang dalam wayang itu dikatakan sebagai carangan. Jadi ada tafsir kita, ada versi kita. Ya, tidak apa-apa. Selain itu tentu dokumentasi yang dari tradisi temurun itu, dari seni temurun itu tidak boleh juga ditiadakan, justru harus diadakan. Ya. Nah, jadi dalam kondisi sekarang, memang sebetulnya saya sih berharap besok lusa COVID ini berlalu dan kembali normal ya, dalam bentuk kultur baru, maka karya-karya itu salah satu yang kami jawab di dalam riset terapan dengan teman-teman dari Jogja dan Bali, tentunya itu menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi juga. Jadi kita tidak anti ya kepada teknologi, tetapi betul-betul memanfaatkan potensi teknologi. Gitu ya. Nah, dengan memanfaatkan potensi teknologi, saya yakin bahwa kita tidak akan kehilangan akar atau jati diri kita. Gitu ya. Nah, kita buktikan nanti dengan karya-karya, dengan pencarian-pencarian bentuk yang tetap sumbernya dari tradisi seni temurun kita. Saya juga membuat model-model demikian, gitu ya, supaya kita tidak lupa dari mana asal kita dan apa sih sebetulnya kontribusi dari kita untuk masyarakat. Saya kira gitu Pak Agus ya. Ya, ini mulai banyak pertanyaan nih Pak Arthur. Semoga waktunya cukup. Ini dari Eko Wahyuni Rahayu mempertanyakan apa yang melatar belakangi lahirnya desain busana tradisional yang bermacam-macam. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi motif desain? Apakah kondisi alam atau apa gitu yang lain? Ini dari busana mungkin Pak Arthur. Silahkan. Ya saya mencoba ya karena saya sangat menggali inspirasi berbagai macam potensi inti dari masyarakat etnik ya. Nah pertanyaannya mengapa ya setiap etnik dari Sabang sampai Merauke itu atau dari Miangas sampai Pulau Rote itu berbeda-beda. Nah sekali lagi salah satu yang mempengaruhi tadi adalah alamnya, naturnya. Jadi alam ini memang mempengaruhi masyarakat pantai atau maritim atau masyarakat laut itu tahu betul bagaimana caranya membaca lautan, membaca gelombang lah kalau dalam bahasa puitiknya. Dan mereka tahu juga perahu mana yang harus digunakan kalau dia melaut misalnya ya. Dan pakaian seperti apa yang bisa digunakan untuk mengusir dingin atau untuk melindungi dari panas misalnya ya. Juga masyarakat pertanian ya. Jadi masyarakat pertanian misalnya ambil contoh di Jawa lah, itu masyarakat pesawahan, sebagian di Sunda juga, karena di Sunda masih ada masyarakat ladang ya. Itu juga sama. Jadi lingkungan alam itu membentuk, kalau boleh saya meminjam istilah ya, membentuk pola pikir dan pola tindak dari lingkungannya ya. Dari temurunnya, dari kakek buyutnya gitu ya, bahwa kalau ada ini maka harus ada itu, ada bencana harus ada upacara, harus ada ruatan. Nah, dalam konteks ini maka desain-desain busana itu disesuaikan dengan lingkungannya. Bahkan mungkin saya percaya lahirnya motif-motif yang ada sekarang itu juga muncul dari motif-motif yang dilahirkan oleh para senimannya. Kita tahu ya di dalam seni itu kan ada seni individual yang sekarang lebih banyak hidup di perkotaan. Tapi ada seni-seni komunal, seni-seni yang dilahirkan oleh masyarakat yang seringkali kita juga tidak tahu siapa sih yang menciptakan motif ini. Misalnya motif Padma, ya, motif karate atau motif apapun itu lingkungan itu membentuk bisa dikatakan fakta-fakta mental, ya, fakta-fakta sosial yang diwariskan, gitu. Sehingga artefak atau tinggalan budaya yang kita baca sekarang itu
oh bisa ya lahir sekian puluh motif gitu ya, sekian puluh ragam desain dan sebagainya. Jadi kalau kita kembali merunut bahwa dari mana mereka itu alam. Lalu yang kedua itu kulturnya. Jadi kulturnya mempengaruhi juga kultur yang ada di wilayah dia dan kultur pendatang bisa juga. Kita ambil contoh motif-motif pengaruh motif Cina di dalam batik-batik Cirebon lah yang saya tahu sedikit. Dari mana itu? Ya, tentu saja ya, itu dari pengaruh kultur Cina yang dibawa oleh kehidupan perkawinan di antaranya Ong Tin, ya, putri Cina yang menjadi istri dari Sunan Gunung Jati. Nah, dari proses akulturasi itulah maka lahirlah motif-motif baru. Lalu yang ketiga, yang nurturnya itu, ya, itu proses pemeliharaan, pewarisan dan proses pendidikannya. Bagaimana cara membatik tradisional gitu ya. Sekarang kalau Pak Ari bilang itu sih bukan batik tapi printing. Nah, jadi saya jadi tahu bahwa printing berbeda dengan batik yang menggunakan teknologi-teknologi warisan tadi, pemeliharaan yang berbeda dengan sekarang dengan mesin dan sebagainya. Nah, jadi kembali dari mana ya? Pertama kita bisa melihat alamnya, kemudian bisa melihat budayanya, dan bisa melihat proses pewarisannya seperti apa. Nah, pewarisan yang paling jitu menurut saya itu melalui pendidikan kelokalan. Jadi kalau dalam bahasa pendidikan itu ada muatan lokal. Nah, itulah barangkali saya bisa memberikan apa catatan hal ini. Mudah-mudahan nanti dari motif-motif yang sudah ada ini dipelajari kemudian membentuk motif-motif baru atau membentuk kemungkinan-kemungkinan seperti apa. Karena kalau saya lihat ini di televisi itu ada acara China Revealed. Ya, China Revealed itu mengukuhkan bagaimana pakaian tradisi Cina, motif yang diwarisi dulu, misalnya naga, dragon, itu sudah berkembang menjadi inspirasi yang tidak pernah berhenti. Nah, itu contoh ya. Nah, kita juga perlu mengenali itu, kemudian memahaminya kenapa ya orang-orang di Cirebon begitu, kenapa di daerah pantai yang lain berbeda, ya. Kenapa di daerah tertentu itu nggak ada batik, ya. Kalaupun ada batik itu adalah batik yang hasil upeti dan sebagainya. Dan yang tentu kita patut hargai adalah proses pewarisan. Nah, ini yang menurut saya proses pewarisan ini akan bisa dipercepat dengan metode-metode pembelajaran yang ada di kampus-kampus kita atau mungkin di sekolah-sekolah. Saya kira gitu, Pak Agus, ya. Ya, masih terus ya Pak Arthur, ini ada pertanyaan lagi. Yang tadi dicontohkan pertanyaan dari Pak Yudi Kusnadi. Ya, tadi dicontohkan oleh Pak Arthur, Cina dan Jepang sebagai bangsa yang sadar budaya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apa indikator bahwa sebuah bangsa itu sadar budaya dan bagaimana cara membangun kesadaran tersebut? Ya, ya, Pak Yudi ya, Bang Yudi. Mungkin ini persoalannya pada konsep ya. Jadi saya melihat bangsa Jepang dan bangsa Cina ini, dia memiliki konsep untuk melihat sejarah bangsanya. Nah, pertanyaannya, kita melihat sejarah bangsa kita enggak? Gitu. Atau sejarah etnik kita bisa jadi, ya bisa juga belum, gitu ya. Karena kalau kita salah satu yang menjadi indikator bahwa bangsa itu menghargai sejarahnya, misalnya ambil contoh Jepang, ketika Jepang kalah, lalu kemudian dia sadar bahwa restorasi Meiji atau semangat Bushido atau apapun namanya warisan dari seni temurun mereka itu betul-betul dibaca ulang
dibarukan. Artinya kebaruannya itu gitu ya. Sehingga banyak apa yang dilakukan melalui misalnya berapa banyak di Jepang festival-festival. Nah, itu indikatornya. Kemudian berapa banyak juga museum. Ya, apalagi bagi teman-teman yang sudah ke Jepang atau mungkin sudah ke Cina gitu ya. Di satu daerah saja museum itu banyak. Tapi kalau di kita, museum mah nggak perlu lah, hari riweuh gitu ya. Artinya repot itu kalau ngurus museum. Nah itu ya. Padahal di sana, di Cina yang kecil waktu itu, kebetulan juga dengan Pak Agus, di Hebei itu ada museum folklore, ya museum folklore. Jadi kita dikenalkan dengan folklore yang ada di daerah itu. Ya kalau kita gunakan folklore, pemahamannya mungkin saya ingatkan kita pinjam dari Brunfan. Jadi ada folklore lisan, ada bukan lisan, ada setengah lisan dan sebagainya. Sehingga orang Cina tahu betul, gitu ya. Dan juga yang tidak kalahnya indikatornya itu adalah sumber belajarnya. Apa selain museum? Perpustakaan. Nah, di kita kan perpustakaan seringkali juga belum diposisikan sebagai sumber belajar. Apalagi museum, gitu, ya. Kadangkala pengelolaan dua sumber belajar ini jauh sekali dengan prioritas-prioritas bangsa Jepang dengan bangsa Cina. Bahkan di Malaysia saja, yang saya pernah datangi itu ada Akademi Seni Warisan, ya, yang 10 hektar kampusnya, kemudian apapun ada, gitu ya. Padahal kita tahu, maaf ya, Malaysia tidak banyak keragaman seni budayanya tidak banyak seperti Nusantara, seperti kita. Tapi mereka memperlakukan perpustakaannya aja 8 tingkat. Nah kita, ya, jadi ini mungkin konsep berpikir dan bertindaknya saya kira yang perlu kita ubah mindsetnya bahwa kita kaya, tapi kok kita nggak bisa ya menikmati kekayaan seni budaya itu. Nah, salah satunya adalah proses, menurut saya, sejak besok lusa lah teman-teman atau para hadirin melakukan pendokumentasian yang sesungguhnya. Apapun. Karena yang dilakukan oleh peneliti-peneliti barat itu 3 hal yang tadi saya sampaikan, mengenali, memahami, menghayati itu mereka lakukan. Dan kita ketika menerima buku hasil penelitian mereka, waduh, saya ikut bangga, gitu. Kita ikut bangga, ya. Padahal kenapa ya kita tidak melakukannya? Mungkin hal-hal lain yang menyangkut mungkin pembiayaan, mungkin juga konsep tadi ya, konsep pikir dan pola tindaknya yang sampai. Jadi sekali lagi Pak Yudi, kalau kita bagaimana supaya mengajak sadar budaya, ya menurut saya pendidikan berbasis budaya itu menjadi penting. Pendidikan berbasis kebudayaan itu menjadi penting. Nah persoalan sekarang ketika Undang-Undang Nomor 5 itu sudah ada pemajuan kebudayaan, pertanyaannya, sudahkah betul para birokrat di daerah di Indonesia, di kota, kabupaten, provinsi memahami itu? Jadi bukan sebagai kewajiban, datang dari pusat ini harus diisi, bukan, tapi perlu enggak gitu ya. Mengapa diperlukan ini? Nah, kita saja kalau kita tahu bahwa misalnya pengakuan UNESCO hanya baru beberapa. Saya melihat bahwa ini tidak atau belum ditangani secara serius, bahwa kita punya potensi banyak di dalam apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan oleh UNESCO. Nah, ketika sudah ada 9 atau 10 pengakuan UNESCO, lalu memperlakukannya seperti apa? Apakah dijadikan tadi sebagai media pendidikan atau enggak, gitu ya, atau tidak? Nah, jadi kalau membangun kesadaran itu, saya kira pertama mudah-mudahan nanti ada sejumlah museum, ada sejumlah karya-karya seni juga yang berbasis tradisi, tapi tidak
tidak meniru gitu ya, oh yang ada di situ ditiru saja, tapi ini ada kebaruan, ada novelty, ada sesuatu tafsir yang tentu saja banyak juga mungkin yang pro dan kontra ya. Tapi bagi kita tentu saja untuk ke depan soal itu sebetulnya biasa antara pro dan kontra ya. Nah, itulah dinamika, kalau semuanya setuju juga tidak lucu ya. Nah, jadi saya kira itu mungkin kesadaran budaya ini dibangun melalui pendidikan ya, melalui suatu upaya untuk bisa mengenalkan kepada generasi, kepada anak cucu dan sebagainya. Nah, itu saya kira Pak Yudi ya. Terima kasih. Lanjut Pak Arthur ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada ya. Dari Ibu Herlina Ginting. Ini tentang pertanyaannya, di masa pandemi dibutuhkan sangat banyak masker dan kita sempat kesulitan mendapatkannya. Tiba-tiba beberapa orang yang berkreasi membuat masker dari bahan tenunan tradisional atau motif kain bermotif tradisional dan sangat digemari berbagai kalangan di masyarakat tersebut. Apakah ini merupakan bagian dari warisan temurun atau tadi seni temurun itu mungkin Pak? Ya, ya betul. Saya juga dapat informasi tentang bagaimana ya kreativitas teman-teman menjawab tantangan kebutuhan. Salah satu kebutuhannya kan sebetulnya bagaimana masker itu sebagai alat untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita dari COVID-19 ini. Tapi di sisi lain kalau cuma seperti yang kita pakai umum ya dari kesehatan, begitu saja, tidak ada variasi, tidak ada sesuatu yang menarik gitu. Seorang seniman berbeda cara pandangnya, bahwa selain fungsional tapi juga artistik ya. Nah, sekarang kan ada yang macam-macam ya, macam-macam lah. Termasuk juga di Jawa berkembang teman-teman yang membuat motif-motif wayang ya. Di sini ada apa, di sini semua ini gunungan. Nah, itu menurut saya tadi bisa jadi teman-teman yang kreatif ini sudah mampu bukan mengenal lagi tetapi memahami kebutuhan-kebutuhan masker itu, tapi harus nyeni. Ya. Kalau cuma polos saja itu rasanya umum lah. Tapi ketika diberi motif apa gitu ya, megamendung, apa wayang, apa apapun yang ada, yang dimaui, saya kira itu akan punya daya tarik dan punya kebanggaan, punya semacam apa ya, oh saya pakai ini nih loh. Jadi kalau kita pakai, maka kita menghargai juga, ya. Apakah di sini ondel-ondel atau apa. Jadi saya yakin dengan tadi bahwa proses warisan seni temurun ini boleh ditafsir sekreatif mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan yang baru juga, gitu ya, yang baru juga. Makanya muncul salah satu yang saya komunikasi itu teman-teman yang ada dalam wilayah-wilayah wayang kontemporer misalnya sekarang ya menyebutnya. Oh, itu mulai banyak, mulai banyak. Nah, tapi inspirasinya tetap digali dari seni temurun itu, ya. Itu saya kira. Ya, terima kasih Pak Arthur. Nah, ini selanjutnya pertanyaan dari isi Padang Panjang Pak Indra Irawan berkaitan dengan strategi apa untuk mensejajarkan kearifan lokal dari sudut pandang masyarakat Nusantara dan global sehingga tidak muncul dikotomi status produk budaya. Ya kalau dirunut dari sejarah tumbuh kembangnya seni di Indonesia, saya melihat itu konsep yang ditawarkan oleh dirjen-dirjen kebudayaan ya itu sudah bagus. Termasuk juga pola pikir dan pola tindaknya. Kita tahu ada dua dirjen yang legendaris di mata saya, Ibu Haryati Subadio dan Ibu Edi Sediawati. Nah, dirjen kebudayaan ini memberi penangan dan kreasi yang luar biasa ya di dalam strategi kebudayaan. Lalu kemudian
yang sekarang ada juga dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, tetapi ya kita juga bolehlah mempertanyakan dan pernah terjadi wacana-wacana, mengapa ya Direktorat Kesenian kok hilang? Nah, kenapa harus hilang? Gitu ya. Nah, kan sebetulnya itu diperlukan. Tapi yang namanya pemerintah tentu memiliki alasan-alasan yang tentu ini masih bisa didiskusikan. Ya. Alasannya itu kan masuk ke dalam media baru. Ya sesungguhnya itu masih bisa debatable ya. Tetapi kita kan termasuk 10 pemajuan kebudayaan juga Pak Indra ya, itu juga kan bisa debatable karena masa 10 sih itu ya. Ratusan kok itu ya. Objek pemajuan kebudayaan itu tidak 10 tapi ratusan mungkin. Nah, tetapi dalam kesadaran kita terima saja sebagai 10 itu dan nanti kita bisa kembangkan di dalam riset-riset tambahan atau kelengkapan gitu. Nah, di sisi lain tentu memang memerlukan political will karena di kita ada banyak wacana tentang bahwa salah satu basic kekuatan bangsa adalah kebudayaan. Makanya ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Makanya ada sejumlah dana untuk pengembangan kebudayaan. Banyak lagi ya. Tetapi di sisi lain, di dalam, kalau saya melihat di Jawa Barat saja ya, sebagai masukan panjang ini ketika saya menjadi anggota Dewan Kebudayaan, setiap pimpinan daerah, setiap gubernur, itu memiliki selera yang berbeda-beda terhadap kesenian, secara khusus dan terhadap kebudayaan. Nah, berbeda-beda itulah yang seringkali bagi para penggiat seni, baik akademisi maupun juga seniman, itu bingung gitu. Ini mau dibawa kemana ya? Sebagai contoh, gubernur mungkin di berbagai daerah juga sama, ketika memilih orang untuk duduk di dalam dunia yang akan bicara tentang ranah kebudayaan, ranah pariwisata, itu bukan orang expert, bukan ahlinya, tetapi ya Pak, nah itulah yang makanya terjadi taste ya, selera pejabat dan sebagainya. Nah, jadi kalau dikatakan strateginya harus bagaimana, saya kira strateginya harus strategi yang betul-betul dilakukan secara serius. Jadi tidak hanya sebagai bentuk penugasan. Lalu kebijakannya kebijakan political will itu. Ambil contoh, mengapa sekarang Banyuwangi menjadi satu daerah kunjungan wisata atau Jember menjadi satu wilayah yang dibicarakan secara populis. Ya. Karena mereka punya konsep pola pikir dan pola tindaknya ini udah disetujui, udah jalan ini. Walaupun mungkin nanti rintisannya itu juga tidak mudah. Ya, Festival Jember. Makanya kalau kita lihat bangsa-bangsa lain, Jepang dan Cina, itu memperbanyak festival itu. Festival adalah sebagai satu bentuk perwujudan eksistensi masyarakat dengan seninya. Gitu, ya. Bisa festival yang dulu diwarisi kemudian dikembangkan, itu kebijakannya. Tapi bisa juga festival baru yang diciptakan ya, dan dirumuskan. Saya kira itu Pak Indra ya, Pak Agus. Terima Ya. kasih. Pak Atur, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Ini ada pertanyaan yang masuk lebih dari 30, Pak Arthur, jadi mungkin sangat panjang ya. Tapi ini ada 2 pertanyaan lah, mungkin bisa kita ajukan ke Pak Arthur ya. Yang pertama ini dari Gede Yudarta. Nah, ini pertanyaannya, di era new normal ini banyak terjadi perubahan dalam berbagai praktik budaya, khususnya di bidang seni, sehingga banyak aktivitas berseni menjadi terbatas. Bahkan ada kekhawatiran akan terjadinya penurunan kualitas dari seni yang dimiliki. Nah, ini mohon tanggapannya, Arthur. Ya, Pak Gede ya. Ya betul, kita kan kalau saya pinjam pemahaman komunikasi ya, komunikasi itu yang baik sebetulnya komunikasi langsung.
artinya komunikasi tatap muka atau komunikasi yang diperlukan untuk salah satu syarat seni pertunjukan kan ada pertunjukan dan ada penontonnya. Nah, sekarang dalam kondisi menjadi ruang itu menciut, ya, ruang itu menjadi terbatas, ruang itu menjadi berubah melalui media, maka tentu pertunjukan-pertunjukan langsung ini sulit bisa eksis gitu ya. Nah, salah satu pilihannya eh, teman-teman yang kita lihat adalah pertunjukan-pertunjukan yang direkam ya melalui media. Tapi apakah itu cukup memuaskan? Kalau dari selera penonton atau dari hakikat pertunjukan ya tentu saja sangat tidak memuaskan, sangat tidak memuaskan. Kita inginnya langsung ya, ada respon, ada apa yang akan lebih senang kita kalau misalnya sekali lagi kita nonton wayang, nonton apapun langsung, gitu ya, sehingga reaksi penonton itu dirasakan oleh kita. Tapi kalau tadi di ruang sempit, di ruang tersebat terbatas, maka kita pun sesungguhnya hanya bisa menikmati secara terbatas pula, menikmati secara apa ya, tidak pada hakikat komunikasi yang sesungguhnya. Jadi pertunjukan itu sebenarnya tentu kehilangan banyak makna. Walaupun kita mungkin mengerti, oh ini mereka mempertunjukkan ini dan sebagainya, tapi secara makna komunikasi konvergen ya, yang mendekat dan berinteraksi itu hilang. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sebaiknya bagaimana? Ya mudah-mudahan ya. Nanti mungkin akan ada dua model ya. Ada yang melalui media seni baru itu, ya, melalui media. Tapi ada juga yang memang mudah-mudahan ke depannya kembali lagi kepada kultur baru. Meskipun karya-karya yang akan bisa kita saksikan langsung gitu. Karena kita juga sudah rindu pertemuan. Kan kalau nonton langsung itu bukan persoalan menonton pertunjukannya, tapi juga berinteraksi dengan teman-teman, berinteraksi dengan mungkin kalau di kampung makanan, minuman, apa dan sebagainya. Itu hilang. Ya. Ini aja kan kalau dalam pertemuan seperti ini, artinya kita tidak ada istirahat untuk kudapan, untuk ngobrol, untuk apa, nggak ada. Ya. Jadi itulah barangkali dunia yang penuh keterbatasan. Tapi saya percaya suatu seni itu selalu dinamis ya. Mungkin dia mencari cara untuk keluar dari keterbatasan itu dan mencari cara yang lain yang juga bisa dilakukan oleh teman-teman. Tapi salah satu yang saya amati dari media itu sekarang itu pertunjukan yang sederhana dikemas, direkam, kemudian ditampilkan di YouTube atau ditampilkan ya itu salah satu pilihan yang untuk sementara ketika kulturnya belum memungkinkan untuk bisa langsung berinteraksi secara langsung. Saya kira itu Pak Aditya. Ya, ini pertanyaan terakhir Pak Arthur, biar genap jadi 9. Bagaimana dari Reina, ini bagaimana para pengkaji dapat mengkaji seni temurun di Sunda yang nyaris sudah hilang atau berubah data maupun sejarahnya? Dan yang kedua, ada 2 pertanyaan. Bagaimana cara mensikapi dan memahami seni temurun yang berkembang sangat dinamis dan kreatif dalam melihat perkembangan, ini kaitan dengan busana ya, dalam melihat perkembangan busana yang sangat pesat dengan menutup aurat. Nah, ini. Ya, yang mungkin begini ya, Rena ya. Jadi saya melihatnya kalau untuk Jawa Barat itu tadi ya pemetaan wilayah budaya. Sekarang persoalannya sudahkah kita melakukan suatu proses perjalanan, melakukan riset, katakanlah dari Bekasi sampai Cirebon, ya, Pantura. Mengapa di Pantura itu muncul The Queen of Pantura? Mengapa muncul lagu-lagu yang bisa dikatakan hidup di sana? Mungkin kalau di Priangan tidak cocok. Misalnya saja remang-remang Pantura, gitu ya, yang saya dengar itu disukai Gus Dur. Jangankan Gus Dur, saya juga suka. Ya, karena itu menunjukkan identitas kelokalan.
Nah, kemudian setelah kita petakan, karena dari riset-riset saya menemukan tradisi tuturan yang berbeda antara orang Pantura dengan orang Priangan misalnya. Ada keterbukaan. Mungkin juga mengapa ya kalau di sana ada dompet, mengapa di sana ada primadona sandiwara, mengapa ya di sana ada ini, ada itu gitu ya. Nah, itu dipetakan sebetulnya. Jadi, tapi dipetakan berdasarkan hasil riset, bukan berdasarkan pendapat atau deskripsi-deskripsi yang selama ini seringkali dipertahankan, tapi itu tidak tepat karena ada di dalam seni pertunjukan itu kan tadi juga ya ada dinamika. Jadi mungkin hari ini kita meneliti bertemu dengan seorang tokoh, tapi 6 bulan kemudian bisa jadi tidak, karena dia sudah meninggal misalnya ya. Nah, ini artinya kebaruan-kebaruannya itu sendiri harus diupdate datanya. Dan proses penelitian ini tidak bisa hanya satu kali. Jadi ada keberlangsungan-keberlangsungan dari kita yang mau menelitinya. Selain dipetakan, tentu saja bagaimana nih untuk pengembangan-pengembangan. Salah satu yang terjadi fenomena yang menarik dari berkembangnya batik Cirebon, ya itu diantaranya itu dipakai juga di beberapa daerah ya, Jogja, Solo, yang saya tahu di Bali itu. Di Cirebon itu dipakai oleh artis. Jadi ketika motif Megamendung yang sekarang begitu populer itu dipakai oleh artis, kemudian artis itu selebriti itu tampil di mana-mana dan akhirnya getok tular sana sini itu kemudian orang suka, orang datang lagi ke Cirebon pasti membeli motif itu, motif Megamendung. Padahal kekayaan batik Cirebon itu bukan hanya motif Megamendung, ada Mega Sumirat, ada apa, ada banyak sekali ya. Nah, tetapi karena itu yang dipakai oleh seorang tokoh populis lah, selebriti dan sebagainya itu, nah itu sebetulnya satu bentuk cara memasarkan yang dicium atau dipahami oleh para pengusaha untuk menggunakan artis. Ya. Nah, atau juga harusnya dipakai juga oleh pimpinan-pimpinan negara. Kita masih ingat ya, ketika zaman Pak Harto itu pertemuan apa, kemudian batik Iwan Tirta dan sebagainya dipakai oleh para presiden pimpinan negara dan itu adalah sebuah model atau cara memasarkan yang begitu cepat. Jadi harus ada memang strategi pemasaran yang nantinya menjadi istilah yang sekarang kita dengar sebagai industri kreatif yang berdampak juga pada ekonomi kreatif. Nah, jadi sekali lagi bahwa potensi kelokalan yang kita inginkan itu memang harus dipetakan. Jadi kalau untuk Jawa Barat, saya juga bertanya-tanya bagaimana nih Cirebon, karena ternyata ada banyak tradisi lisan yang ada di wilayah pantai utara juga yang belum terdokumentasikan atau tercatatkan. Mungkin juga di Pakidulan, ya, itu juga sama. Saya kira itu Pak Agus ya. Mohon maaf kalau waktu terbatas dan juga memang ini sebetulnya kan bisa lama ya diskusi-diskusi seperti ini. Mudah-mudahan tadi mendorong teman-teman untuk mulai lagi berpikir, oh iya ya, kita punya kekayaan Nusantara yang tidak akan pernah habis. Seni temurun yang dinamis dan sebagainya. Saya kira itu Pak Agus ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arthur. Jadi memang diskusinya perlu waktu yang panjang. Dan tapi karena keterbatasan waktu dan dari panitia sebelumnya kami mohon maaf tidak bisa mengakomodir semuanya masuk ke Zoom. Jadi ada yang sebagian di live streaming di YouTube. Untuk itu kami sekali lagi mohon maaf, tapi moga-moga ilmu yang disampaikan, pengetahuan yang disampaikan oleh Prof. Arthur bisa bermanfaat buat kita semua dan memberi pencerahan. Ada beberapa yang tadi tentang seni temurun, itu yang mungkin mulai dipopulerkan kembali gitu ya. Yang bisa
mengakomodir gerak budaya yang dinamis, yang tidak statis. Dengan tidak bermaksud untuk menyimpulkan, Pak Arthur. Terima kasih untuk semua yang telah hadir, untuk sertifikat segala macam. Sertifikat ya, nanti bisa diunduh dan kemudian dikirim via email. Terima kasih sekali lagi Pak Arthur, dan terima kasih untuk Bu Rektor yang telah menyaksikan, dan sekadar informasi bahwa webinar kali ini yang terdaftar hampir 600 Pak Arthur. Alhamdulillah responnya cukup baik, dan semoga kedepannya kita bisa terus-terusan untuk sharing ilmu. Untuk itu saya akhiri webinar hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mohon Pak.